Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan Pelkes ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Kitab Bakti nomor 300. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kepadamu pujian, syukur kami nyatakan di hadapan-Mu. Dan dalam kerendahan hati kami datang kepadamu. Duduk bersimpuh di bawah kaki-Mu. Menyatakan kerinduan kami mendengarkan firman-Mu. Karena firman Tuhan menerangi hati kami, menuntun jalan kami, dan menolong kami untuk menghadapi kehidupan ini. Berilah hamba-Mu hikmat dalam penyampaian firman Tuhan, sehingga firman yang kami renungkan di saat ini memberikan kepada kami motivasi untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 4, ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian, dan dipersilahkan Bapak Ibu untuk menyimak bagian-bagian yang saya baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu, sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus
dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, elemen yang terpenting di dalam tubuh manusia itu adalah air. Dan air merupakan sarana transportasi di dalam tubuh untuk mengirimkan zat-zat gizi ke semua sel. Air juga penting bagi pencernaan, untuk menyerap, asimilasi, dan ekskresi. Tubuh manusia dapat bertahan 5 minggu tanpa makan, tetapi hanya butuh 5 hari untuk bertahan tanpa air. Oleh karena itu, kebutuhan air bagi tubuh menjadi hal yang utama dalam keberlangsungan hidup manusia. Komposisi air dalam tubuh bayi 80%, orang dewasa 70%, dan orang tua atau lansia 50%. Berbeda-beda. Organ dalam tubuh pun hampir sebagian terdiri dari unsur air. Paru-paru 90%, darah 82%, kulit 80%, otot 75%, otak 70%, dan tulang 20%. Jadi Bapak Ibu, peran air itu sangat besar dalam kehidupan manusia untuk ia bertahan hidup. Namun sebagian dari kita belum paham mengenai pentingnya konsumsi air dalam tubuh. Fungsi air dalam tubuh diantaranya menjaga suhu tubuh, memperlancar pencernaan, media transportasi zat gizi dan oksigen lewat peredaran darah, membantu sistem metabolisme tubuh, memelihara kulit dan pelumas sendi. Saya sekarang bukan sedang promosi tentang kesehatan air, tetapi saya mengajak kita berbicara tentang air berkaitan dengan bacaan firman Tuhan hari ini di dalam Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26 yang bercerita tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Yesus berencana untuk kembali ke Galilea, dan untuk menuju ke sana dia harus melewati Samaria. Perjalanan yang ditempuh Yesus selama 3 hari menuju Samaria itu adalah perjalanan yang pendek, karena hanya butuh waktu 3 hari.
Sampai di kota Sikar, Samaria, terdapat sumur Yakub. Dalam keletihannya, Yesus duduk di pinggir sumur, dan ketika ia sedang duduk di pinggir sumur itu, dalam keletihan datang seorang perempuan Samaria yang terbiasa menimba air sumur itu. Dan ia menimba air sumur pada pukul 12 siang. Tampaknya perempuan ini menunggu waktu yang sepi, tidak ada orang untuk menimba air. Dalam perjumpaan itu, oleh Yohanes digambarkan muncul adanya dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Dan hanya Yesus saja dan perempuan Samaria ini saja yang ada di pinggir sumur itu. Sementara murid-murid Yesus sedang pergi ke kota untuk membeli makanan. Percakapan mereka bermula dari permintaan Yesus dengan mengatakan, "Berilah aku minum." Saudara-saudara, dialog ini berbicara tentang tembok antara Samaria dan Yahudi. Perempuan Samaria melihat air secara material dan ia merespon permohonan Yesus dengan cara menutupi keadaan yang sebenarnya. Ia tidak bersuami. Ia mengatakan kepada Yesus bahwa ia tidak bersuami. Dan teguran Yesus membuka mata hati dan imannya bahwa yang sedang berbicara kepadanya bukanlah manusia seperti biasanya yang dia jumpai setiap hari, tetapi ia melihat Yesus sebagai manusia yang berbeda dari manusia yang lain. Bahkan ia melihat Yesus sebagai seorang nabi. Perempuan Samaria ini ketika berdialog dengan Yesus merasa tidak dituduh, tetapi justru merasa dipahami oleh Yesus. Penerimaan ini yang membuat perempuan Samaria itu terbuka kepada Yesus. Dan saudara-saudara, Yesus merespon perempuan Samaria ini dengan berbicara tentang kasih karunia Allah yang memberikan air kehidupan yang kekal. Yesus menyentuh kehidupan perempuan Samaria berkaitan dengan kebutuhan rohani yang sesungguhnya dalam diri perempuan ini. Yesus berbicara tentang air yang hidup. Saudara-saudara, dalam konteks orang Yahudi, kalau bicara air hidup berarti berbicara tentang jiwa yang haus akan Allah. Dan untuk menghilangkan haus dibutuhkan air hidup. Manusia yang haus akan sesuatu hanya dapat menghilangkan rasa hausnya dengan menerima air hidup yang diberikan dan dipuaskan oleh Yesus. Saudara-saudara, dialog ini dipakai Yesus sebagai sarana untuk menolong perempuan Samaria ini mempercayai akan hadirnya Mesias dalam kehidupan orang Yahudi. Dan dengan tegas serta jelas Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Yesus menyampaikan perubahan hidup yang akan terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Bila ia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kepura-puraan. Bukan karena tradisi atau kebiasaan. Sebab Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga penyembahan di mana saja bisa dilakukan, karena Allah ada di mana-mana. Tidak hanya di Yerusalem, tidak juga di Gerizim. Barang siapa mencari Allah dengan sungguh-sungguh, ia akan menemukan Allah di mana saja. Dan Yesus mengatakan hal ini kepada perempuan Samaria, sebagai satu koreksi terhadap pemahaman perempuan Samaria ini bahwa penyembahan Allah hanya bisa dilakukan di Gerizim dan Yerusalem. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, bahwa bangunan tembok pertahanan dipelihara karena peristiwa masa lalu yang pahit, menyakitkan, bahkan membuka luka-luka dalam diri kita. Seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ketika ia berjumpa dengan Yesus. Kita membangun tembok yang kokoh di hadapan Allah dan sesama untuk menutupi keberadaan kita yang sesungguhnya.
Bahkan kita menggunakan topeng-topeng kita dalam kita menjalani hidup ini. Topeng itu kita anggap sebagai tembok yang kokoh, yang tidak seorang pun dapat mengetahui keberadaan kita yang sesungguhnya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ada yang melihat dan mengenal dengan persis keadaan kita. Apakah saat ini kita sedang terluka? Apakah saat ini kita sedang sakit hati? Apakah saat ini kita sedang terpuruk? Apakah saat ini kita sedang menangisi kehidupan kita? Apakah saat ini kita sedang didominasi oleh kebencian atau dendam kesumat? Dia tahu segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Dia tahu kemarahan-kemarahan kita, dia tahu kebencian-kebencian kita. Dia tahu keceriaan kita ini benar-benar ceria atau pura-pura ceria. Tuhan tahu. Dan kita tidak dapat mempertahankan tembok-tembok pertahanan kita itu di hadapan Tuhan. Tuhan akan meruntuhkan tembok-tembok kita dengan caranya yang lembut. Seperti yang Tuhan lakukan atas kehidupan perempuan Samaria yang dijumpainya di Sikar. Karena ia tahu persis saudara-saudara, bagaimana sesungguhnya keadaan kita. Karena itu biarkanlah Tuhan meruntuhkan tembok-tembok pertahanan kita, supaya kita dapat bertumbuh sehat dalam iman di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu kehausan rohani kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah menghadapi masalah. Semua kita pasti pernah berhadapan dengan masalah kehidupan. Persoalannya bagaimana cara kita melihat dan memandang masalah itu. Cara kita memandang masalah kita sangat berbeda dengan cara Allah melihat dan memandang masalah kita. Kita melihat masalah kita dengan pengertian kita sendiri, dengan kekuatan kita. Bahkan kita berjuang dengan segala daya kita. Kita mencari pengakuan, kita mencari perhatian, bahkan mengatasi kehausan kita dengan menampilkan hal-hal yang sesungguhnya bukan keadaan kita yang sebenarnya. Kadang kita tidak tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa haus akan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu bagaimana cara kita mengatasi rasa kehausan itu. Seperti perempuan Samaria yang haus dan tidak tahu bagaimana cara mengatasi rasa hausnya itu. Karena itu ketika ia katakan kepada Yesus bahwa ia tidak bersuami, Yesus persis tahu persis kehidupannya. Yesus tahu bahwa ia memiliki 5 suami dan yang bersama-sama dengan dia sekarang bukanlah suaminya. Sebenarnya yang bermasalah bukan suami-suaminya, tetapi adalah diri perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Kita mungkin sama, Bapak Ibu, seperti perempuan Samaria ini, yang belum selesai dengan diri kita sendiri, sehingga hal itu memengaruhi relasi kita dengan orang lain. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita mengatasi rasa kehausan kita. Dan hari ini Yesus menyapa kita melalui perempuan Samaria dalam kelembutannya. Ia menyatakan bahwa yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria itu adalah air kehidupan. Ia menyapa kita juga dan mengatakan dalam kelembutan bahwa kita membutuhkan air kehidupan. Jika perempuan Samaria itu terus-menerus hidup dengan cara dan usahanya sendiri, dengan segala kekuatannya, ia tidak dapat menyelesaikan rasa haus. Karena itu Yesus katakan kepadanya bahwa yang dibutuhkan adalah air yang tidak membuatnya merasa haus lagi. Saudara-saudara, ketika saat ini kita sedang berada dalam kehausan, dan kita tidak tahu bagaimana cara mengatasi rasa kehausan kita itu, maka katakanlah dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan keadaan kita. Tuhan akan menyediakan apa yang kita
butuhkan. Dan saya akan mendoakan saudara-saudara supaya saudara menemukan air kehidupan yang tidak membuat saudara haus lagi. Yang ketiga, saudara-saudara, kita butuh 100% air kehidupan, yaitu Yesus. Kita butuh Yesus. Menyembah Yesus berarti menyembah dalam roh dan kebenaran. Seperti yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria. Mempersembahkan roh kita kepada Yesus. Yesus dapat kita jumpai dimanapun dalam roh. Menyembah dalam roh dan kebenaran berarti bahwa kita menyembah Tuhan tidak lagi berdasarkan tradisi yang ada, melainkan atas dasar pengenalan kita kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dalam relasi secara pribadi. Menyembah Tuhan karena penghayatan dan pengenalan kita kepada Tuhan. Menyembah bukan karena kebiasaan dan tradisi. Jadi kalau kita menyembah Tuhan karena kebiasaan atau karena ritual saja, Bapak Ibu, hanya sebuah ritual, maka doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu akan terasa hambar, garing, tidak bergairah. Menyembah Tuhan itu bukan di gunung, bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem, bukan di suatu tempat, tetapi di mana saja, dalam roh. Karena Allah itu adalah juga roh. Menyembah dalam kebenaran artinya hidup di dalam kebenaran Allah. Allah itu benar. Ia tidak dapat dibohongi. Ia tidak dapat ditipu. Menyembah dalam kebenaran berarti hidup di dalam kebenaran Allah. Hatinya benar, pikirannya benar ketika datang pada Tuhan. Hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kita sudah dipilih Allah dan diminta untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Kita sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Menyembah dalam roh artinya kapanpun dan dimanapun kita bisa berjumpa dengan Allah. Karena Ia maha hadir, Ia ada di mana-mana. Termasuk ketika saat ini kita bersekutu. Meskipun tempat-tempat kita berbeda tempat dalam beribadah, namun Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kita berjumpa dengannya dalam roh, bukan secara fisik kasat mata dapat kita lihat, tetapi dalam roh. Berjumpa dengan Tuhan itu, saudara-saudara, menyangkut hati, bukan tempat. Hati kita dengan hati Tuhan berjumpa. Berjumpa dengan Tuhan berarti melibatkan seluruh hati kita. Karena itu, saudara-saudara, ketika seorang mengatakan dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena sibuk, itu bukan masalah waktu. Menyembah Tuhan bukan masalah waktu. Menyembah Tuhan adalah masalah hati. Hatimu mau tidak berjumpa dengan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada air kehidupan, yaitu Yesus, yang akan memuaskan rasa haus hidup kita ketika kita menyembah Ia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya, giranglah hatiku walau aku cemas. Disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau senantiasa menuntun kami dalam menjalani hidup ini. Dan saat ini kami datang kepadamu dalam ucapan syukur kami. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa membuka hati kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Sehingga kami semakin mengenal Tuhan dan kehadiran kami mendatangkan berkat damai sejahtera bagi sesama. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberkati para pimpinan bangsa kami. Berilah mereka hikmat dalam mengatasi setiap persoalan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Gereja Tuhan yang Tuhan berkati tengah-tengah kehidupan berbangsa negara, tolonglah Tuhan supaya senantiasa dituntun oleh hikmat Tuhan dalam penyelenggaraan kegiatan maupun ibadah-ibadah. Kami yang saat ini hadir di hadapan-Mu, tolong kami dengan segala kerinduan kami dan harapan kami akan masa-masa yang akan datang. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun kami percaya dan meyakini bahwa ketika kami tetap hidup di dalam kebenaran dan menyembah-Mu dalam roh, maka Engkau akan senantiasa menyediakan bagi kami apa yang kami perlukan dan butuhkan. Bahwa Engkau akan senantiasa juga menolong kami dan memampukan kami untuk menghadapi dan melewati masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah kami, tolong kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, senantiasa kami lakukan untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan dengan mengingat nats Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya. Disentuh oleh kasih-Nya, kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih
Saudara-saudara, mari kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu memberkati kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami atas kelimpahan berkat yang kami terima darimu, kami mempersembahkan apa yang sudah kami berikan saat ini. Biarlah persembahan kami berguna bagi pelayanan dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteguh bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup berderas, agar jangan ku sesat, bergantang dan ku berharap. Saudara-saudara, mari kita berdiri, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Allah yang adalah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selama-lamanya.